Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Dan seperti janji kita berdua tadi bahwa saat lagi kita akan ada kedatangan seorang tamu, sudah kita hadirkan. Nah, ada Bapak Ana Agung Trichandra Arke, beliau merupakan praktisi pariwisata. Selamat pagi. Ini panggilnya Pak Agung, Pak Tri, Pak Chandra. Pak Agung aja kali ya. Pak Agung ya. Benerannya Gongco. Pak Gongco. Iya. Pak Gongco. Iya. Kamu lihat gak sih kalau di layar televisi aku agak sama ya badanku sama Agung ya. Selain jadi seorang praktisi pariwisata, beliau juga aktif olahraga. Olahraga beliau juga tidak main-main. Apa itu? Kamu disepet sekali langsung plek gitu ya, langsung Pak Agung, ambiar. olahraganya apa sih yang paling disukai? Saya dari kecil dah olahraga bela diri. Bela diri. Iya. Sudah membela diri. Membela diri. Dirinya aja dibela apalagi negara. saya melarikan diri. Oke, berarti aktif juga olahraga Pak masih sekarang Iya, olahraga. sekarang Aktif di olahraga. tarung derajat Pak ya? Saya aktif tarung derajat. Luar Iya. biasa loh. Ini bisa dijadikan mendongkrak pariwisata melalui tarung derajat juga nih Nanti kayaknya. jangan-jangan tarung derajat bisa jadi masuk ke sport tourism nih Pak. Ya, arahnya memang ke sana. Bagus Iya. lah. Pokoknya yang berbau turis harus kita bisa. Harus bisa ya. Bisa baik. dimanfaatkan juga ya Pak. Masih tetap aktif ya, Pak Agung? Masih aktif saya di kepengurusan sekarang. Dan Ngurus saja apa ikut aktif juga? harus ikut dong. Kalau kita nggak aktif, nggak ikut kan juga nggak bisa. Susah juga nanti Susah untuk juga. mensosialisasikan ya. sih. Oke baik, tapi tahan dulu Pak Ya. Gongco, kita akan ngobrol lagi nanti ya. Ada satu informasi untuk Anda pemirsa, pariwisata sangat rentan dengan isu-isu sensitif. Keberadaan pariwisata di Bali yang menopang perekonomian harus diperkuat dengan budaya Bali. Salah satu cara untuk memperkuat pariwisata di Bali yaitu dengan budaya dan adat istiadat seperti yatnya. Dengan meyatnya secara tidak langsung bisa meningkatkan budaya, pengorbanan suci yang tulus ikhlas akan memperkuat benteng pariwisata. Pariwisata Bali sejak dulu memang dikenal karena pariwisatanya. Kita meyarnya itu adalah satu promosi pariwisata yang di bidang spiritual tourism. Ini bisa dilakukan untuk meningkatkan yang namanya pariwisata yang ada di Bali. Karena contoh dulu di tahun 2002 kita terjadi bom Bali. Nah itu apa yang dilakukan? Apakah kita melawan? Apakah kita melakukan kembali attack dengan orang-orang yang melakukan bom kepada orang kita atau pada Bali kita, kepada Kuta? Tidak. Tapi justru kita melakukan yang namanya Caru Karipubaya. Nah itu salah satu menurut saya kalau di Bali itu yang paling pas dilakukan benteng kita di samping untuk memperbaiki yang namanya fasilitas umum, yaitu kita salah satu yang paling utama adalah meyatnya itu sendiri. Yatnya bisa menjadi spiritual tourism, mengingat wisatawan yang datang ke Bali karena budaya. Selain tetap memperkuat pariwisata Bali dengan budaya, pariwisata di Bali tetap harus memperhatikan fasilitas umum. Agung Ria, Bali TV. Ada. Iya. Sudah ya. Ngomong dong kalau udah. Kan kita lagi asik. Iya bener kan kita lagi asik ngobrol nih. Aduh. Ngomongin tentang survei. Ngomongin soal survei, ngomongin soal sport tourism. Tapi sebelumnya kita ngomongin sport tourism dan lain-lain. Iya. Sudah beberapa kali loh ini sebenarnya kita bahas terkait sport tourism. Yang mau saya tanyakan ini pertama kali adalah masih eksis. Masih. Jadi ya Songkara ya. Ya. Jadi Bali sempat tahun 2008 tuh pernah menjadi tuan rumah Asian Beach Game. Oke. Jadi Asian Beach Game itu Iya. beberapa cabur yang dipertandingkan kayak jet ski, voli pantai, Oke. sepak bola pantai. Dulu sepak bola pantai ya. Iya, Tiap-tiap. trilomba ada. Itu 2008 yang saat itu memang saya berkecimpung di sana juga karena kita saat itu masuk pengurusan KONI kan terlibat, kebetulan keterlibatan saya juga ada di sana sehingga kita bisa ikut dalam proses itu dan memang sangat luar biasa sekali beberapa negara yang sebelumnya memang Bali dikenalnya dengan hanya tujuan objek wisata kan gitu. Iya. Yang kedua Bali menjadikan tempat conference tingkat dunia. Oke. Nah, bagaimana olahraga ini bisa menarik wisatawan yang datang dia sambil berolahraga sambil bisa menikmati alam. keindahan. Nah itu dan itulah saya ceritakan sedikit 2008 sudah Songkara Bali sudah dipercaya jadi Asian Beach Games. Kita berharap dengan olahraga ini kan
bisa promosi pariwisata juga berkesinambungan. Dari 2008 itu ketika mata dunia juga menengok ke Indonesia, khususnya ke Bali dengan pelaksanaan Asian Beach Games. Yep. Nah, selanjutnya apa yang terjadi sehingga kita Kayaknya nggak pernah denger lagi gitu loh, Pak. gaungnya. Nah, syukur yang terakhir kita ikutin kemarin itu ada kan juga kejuaraan dunia pencak silat. Nah, itu 2 tahun yang lalu. Oke. Iya, ini harapan kami ya selaku pelaku masyarakat olahraga. Ini mungkin mempublikasikannya yang kurang. Nah, itu. Yang kedua, memang gencar-gencarnya sekarang yang mana olahraga itu bukan hanya untuk prestasi. Ini kan ada olahraganya bersifat prestasi, ada olahraganya sport tourism. Gimana di program ke depan kita harapkan dari KONI Bali bekerja sama dengan cabur-cabur yang skupnya olahraga yang dipertandingkan skup internasional kayak Asian Games, SEA Games. Gimana cabang ini harus kita support. Support pembinaannya, support bagaimana biar bisa dilaksanakan di Bali. Tapi sarana prasarananya harus dong. Mendukung ya. Iya, nanti ya bukan hanya di Asian Beach Games aja, gimana cabang olahraga yang skupnya kita harus siap ini sarananya kayak GOR syaratnya internasional. Kan sport tourism juga. Nah, mungkin keluarganya akan ikut tuh nonton sekalian berwisata. Nah, income lagi untuk Bali income ya. lagi untuk Bali. Ini kita ngomongin tentang keberadaan seperti kata Pak Gung Chok tadi, ini 2008 mata dunia melihat ke kita terjadinya atau pelaksanaan Asian Beach Games. Ada kata beach di sana. Nah, ini berarti kita mengunggulkan pantai-pantai kita yang begitu eloknya, yang begitu indahnya sehingga terkenal di seluruh dunia begitu ya. Nah, yang terkenal kan cuma surfing seperti itu. Tetapi ketika tahun 2008 banyak masyarakat yang datang, tetapi kita masih tetap mengenalkan beachnya kita itu. Iya. Apa hanya pantai saja? Kan begitu banyak nih. Kita punya bukit, kita punya banyak tempat lagi yang memang mendukung untuk itu gitu loh, Pak. Selain the beach, maka tadi saya sampaikan kalau kita mau menggandeng ini sport tourism ini, sarana prasarana harus kita siap. Contoh, Malaysia punya F1, itu sport tourism juga, ya kan? Yang Formula One itu, MotoGP, sirkuit juga MotoGP. Ya, betul. Jadi inilah perlu di Bali. Kalau hotel kan sudah tidak kekurangan hotel kan, hotel apapun kita miliki dari sekat hotel, villa. Jadi sarana untuk nginap sudah ada, tinggal sarana olahraganya yang harus kita penuhin ini. Tapi karena ini belum dipersiapkan, mungkin sarana alam yang harus kita perkenalkan dalam hal ini kan, bisa juga alamnya cabang-cabang olahraga yang mempergunakan alam kan banyak sekali tuh. Selain pantai itu kan, bisa juga sepeda, hiking, maraton. Nah, kalau dulu masih kita terdengar dan sering sekali Bali Tenki. Iya, Bali Tenki. Nah, sekarang sudah. Bali Tenki tahun berapa ya, Pak ya? Wah, sudah lama sekali. Kayaknya tahun nggak enak. Dulu waktu kita nge-MC saya ya, Nusa Dua ya. Nusa Dua ya, saya di Kuta malah. Iya, startnya di Tuban, kan finishnya itu kan sport tourism. Itu dari sana sudah mengawali, cuman kita belum pemeliharaan dalam arti continue. Iya, betul. Nah, itu yang mempunyai konsistennya kita dalam masyarakat olahraga, itu konsisten program-program yang bisa bersifat kontinu, yang gimana pun, bukan biar enggak, ayo kita ke Bali berwisata, ayo hanya konferensi. Olahraga ini loh. Dan olahraga-olahraga yang skala dunia itu kan sudah banyak sekali cabangnya. Betul. Sudah banyak di SEA Games, Asian Games, itu sudah banyak cabang-cabang yang memang ada. Di Bali itu memang sudah ada memang atlet-atlet yang berpotensi. Nah, inilah peran pemerintah dalam hal ini, gimana cabang olahraga yang sudah dipertandingkan di internasional itu kita bisa dalam arti, ayo kita adakan di Bali. Nah, ini dah terobosan pengurus olahraga yang skupnya provinsi atau di pusat itu bisa dalam suatu konferensi, bisa dalam suatu pertemuan olahraga itu
bisa menawarkan agar diadakan di Bali. Nah tadi juga Gitu. Pak Gungcok mengatakan bahwa infrastruktur juga harus mendukung ya. Betul. Ini apakah Pak Cok melihat bahwa ketika terjadi perhelatan yang ada gaung internasionalnya saja kah infrastruktur itu Dibenahi. di-post, dibenahi dan dilakukan agar bisa menjadi daya tarik para wisatawan sambil berlibur ya sambil olahraga ya sambil berlibur seperti itu, tetapi setelah pelaksanaan selesai ya udahlah. Selesai aja gitu loh. Nah, inilah perlu saya sampaikan konsistennya kita dalam suatu pembinaan olahraga. Jangankan cuman sarana, ada beberapa cabang yang mempergunakan lapangan seperti gateball, ya spaghettball, kriket, terus petek, kan itu sarana-sarana yang cabang olahraganya internasional. Ya. Tapi prasarananya kita udah miliki. Nah itu maka saya sampaikan tadi bagaimana cabang olahraga yang pengurus yang di pusat bisa menyampaikan, dan hubungan ini adalah hubungan antara pengurus daerah dan di pusat ini berkontribusi pada saat konferensi itu menawarkan Bali. Ayo dong kita lakukan kejuaraan ini di Bali. Nah kan bisa. Berarti Bisa sarana pendukungnya itu harus juga sesuai dengan Sesuai standar internasional internasional, gitu ya, gitu. berarti ya. Dan itu juga menjadi satu permasalahan ternyata di lapangan. Iya betul. Makanya supaya kita berani memberikan atau menawarkan Bali, sarananya harus menunjang. Oke. Nah, Sport tourism di Yap. Bali. Ada berapa cabur ya Pak ya? Kalau kita ngomong. Oke, ditahan dulu deh. Kita rehat dulu ya. Kasih ke Takutlah ke perempuan kalau diajakin ngobrol nggak bakal selesai ya. olahraga lagi ya. Olahraga lagi ya, menarik sekali untuk dibahas. Nah, udah tiap hari olahraga ya di rumah ya. Oke, baik. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sekarang sudah ada senam Nangun Satkerti Loh ke Bali. Kalau dulu kita sehat. taunya senam kesegaran Jasmani, jasmani. SKJ dulu ya. Neng. Jadi murid-murid dulu disatuin semua di lapangan Sebelum Bintang. belajar ya di halaman sekolah juga ya. Oke, ngomongin tentang sehat ini juga bisa membuat kita sehat, tetapi juga bisa menikmati yang namanya keindahan alam, sport tourism di Bali. Iya betul, jangankan orang-orang dari luar ya Pak ya, turis-turis ya, kita Hmm. sendiri sebagai masyarakat Bali pun kalau misalnya memang ada sport tourism yang suka gitu ya, itu kita juga bisa menikmati gitu loh. Jangankan orang luar, kita sendiri aja tuan rumah bisa menikmati. Oke, Ibu ada yang ingin ditanyakan tadi waktu jeda? Banyak sebenarnya gitu kan. Kalau tadi kita ngomongin tentang sarana dan prasarana, fasilitas yang memang harus konsisten dan komitmen sesuai dengan standar internasional. Karena kita berbicara tentang sport tourism di Bali ya. Dan memang itu menjadi salah satu kendala. Kalau tadi Pak Gungcok sudah sampaikan, itu memang kendala nih Pak ya. Seperti kita lihat banyak banget program-program dan rencana-rencana yang tidak terrealisasi. Misalnya nih kayak buat sirkuit-sirkuit sudah berapa kali dicanangkan, sudah berapa kali diwacanakan, tapi nggak terrealisasi. Entah masalahnya di mana. Kemudian yang saya lihat sebagai masyarakat nih Pak, banyak loh gor-gor sekarang itu, bukan banyak, ada beberapa gor-gor yang saya lihat pada akhirnya terbengkalai, tidak terpakai. Itu gimana dok? Nah ini makanya ini kan campur tangan pemerintah kebijakan. Suatu prestasi kalau saya ikut dalam proses organisasi olahraga, prestasi itu sebenarnya ditentukan oleh suatu kebijakan. Nah, kan itu harus bersinergi sebenarnya ya Pak. Kebijakannya ini makanya porsi-porsi dalam kebijakan ini saya malah pingin setiap kabupaten tuh minimal setiap kecamatan tuh ada GOR. Ini kan program pemerintah juga ini, selain sport tourism, program pemerintah mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga kan gitu ya. Ini kan programnya dari zaman sudah Orde Baru mungkin ya. Sudah lama. Sudah lama. Gitu ya. Nah, gimana kalau program itu tidak didukung oleh sarana prasarana yang menunjang? Betul. Nah ini makanya kebijakan pemerintah harus benar-benar bisalah disisihkan. Misalnya saya contoh nih, siapa sih nggak kenal Bali? Dalam Bali dengan PAD-nya yang dari pariwisata sangat tinggi sekali. Yang sudah setorkan ke pusat. Nah, bagaimana ini peran pemerintah daerah ini berkomunikasi dengan pusat,
bisa nggak disisihkan ini setoran yang ke pusat ini untuk sarana olahraga. Kan itu makanya saya bisa sampaikan perlunya suatu kebijakan. Oke, kebijakan. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, ini Bapak Gubernur kita, Bapak Wayan Koster pun ingin mengembangkan sport tourism di Bali, seperti itu. Iya, ya makanya semoga ya Bapak Gubernur Koster ini bisa bisa mengatensi bagaimana penyediaan, karena lahan-lahan yang kita ketahui milik pemerintah itu masih banyak bisa dimanfaatkan. Di daerah Ungasan ada, daerah yang tempat lain masih banyak yang sudah memadai pembangunan untuk menunjang sport tourism itu. Nah itu, nah sekarang bagaimana strategi untuk melaksanakan, mengeksekusinya itu kan gitu. Ya, makanya harus ada satu kebijakan yang khusus dari pemerintah daerah. Kalau emang dipus, saya yakin pasti bisa dilaksanakan. Karena apa? Kalau kita lihat tadi ya saya sampaikan PAD kita kan sangat inilah. Belum lagi kalau ada proyek dari pusat untuk melaksanakan itu sangat mungkin karena tempat sudah ada masih banyak. Oke, jadi bisa dikatakan ini sport tourism bisa jadi ikon pariwisata Bali ya, agar bisa dibangkitkan kembali. Kalau dulu seperti kata Pak Gungcok, kita bangga banget ketika Bali Tenki itu kayaknya magnet bagi Bali sendiri ya, gitu ya, bagi pariwisata di Bali juga gitu ya. Oke, keterlibatan daerah-daerah nih, Pak Agung Cok, gimana? Daerah maksudnya luar ini. Daerah Bali. Ya, di Bali kan ya ada beberapa kabupaten kan. 8 kabupaten 1 kota. Nah, keterlibatan mereka nih. Kan kadang-kadang kita hanya fokuskan satu nih. Misalnya kayak voli pantai, kita hanya fokuskan satu di pantai. Pantainya juga di Kute misalnya seperti itu. Padahal daerah-daerah lain punya juga loh pantai, Pak. Betul. Ini kan kalau memang sudah terancang dan terorganisir ini sport tourism ini, Pantai Amet bagus banget loh. Belum lagi kita punya kekayaan alam lagi di Rahlovina. Ini bisa sebenarnya sinergi hal-hal yang mendukung dari Bali ini sangat memungkinkan sport tourism itu dilaksanakan. Jadi memang keterlibatan daerah-daerah juga harus dilibatkan. Iya, dilibatkan. Ya kan Pak, untuk memberdayakan sumber potensi pariwisata mereka. Ya, yang kita lihat nih, setiap hajatan PON nih ya, di daerah terakhir saya ngikutin PON terakhir di Bandung, kan di sana tuh cabang-cabang olahraga tertentu tuh dibagi-bagi. Nah ini kan bisa kita optimalkan, misalnya sekarang Selem bagusnya di mana nih? Nggak salah loh di Nusa Penida tuh alamnya, kan gitu. Sport tourismnya untuk naik sepeda, Karangsem juga bagus, naik turun di Udah Budugul. Itu bisa semuanya kita milikin karena Bali cari gunung dekat, cari pantai dekat, cari bukit dekat, semuanya ada di Bali. Sekarang tinggal gimana eksekusinya aja, gitu. Oke, berbicara tentang SDM dong kalau begitu. Ya kalau SDM kita sudah hidup di dunia pariwisata, bahasa sudah, apalagi. Nah, tinggal kita mengkoordinir siapa sumber daya manusia yang kita fokuskan di sana. Oke, baik. Benar-benar sumber daya manusia yang handal juga ya, Pak ya. Baiklah, kita break dulu sebentar ya, Pak Agung. Pemirsa yang kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jaga kesehatan, olahraga yang penting. Dan juga mengatur pola makan. Iya, masih bersama Pak Gungcok, seorang praktisi pariwisata. Kita masih berbincang-bincang mengenai sport tourism di Bali. Pak Gung, ini kabar baik juga bagi Indonesia, khususnya di Bali. Tahun 2021 nanti akan ada Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan event yang berskala internasional. Sepak bola. Sepak bola. U20 ya, Pak Gung ya. Dan Bali menjadi salah satu dari 10 kota di Indonesia yang terpilih. Ini bisakah mendongkrak pariwisata juga? Ini bisa kita sebutkan, ini loh yang dinamakan sport tourism. Sudah pasti bisa. Karena ini kan olahraga yang dipertandingkan sudah taraf internasional. Iya, internasional. Jadi sudah pasti dari supporternya. Kan pasti penggemar olahraga di negara-negara itu kan ini, tapi mengemas ini harus benar-benar dikemas dengan baik, dalam arti gimana gaung dari kejuaraan ini bisa
bisa terdengar kan gitu. Nah, kayak tadi kan Iya, Bali benar. 10K gitu Bali kan. 10K Nah, dari gitu. sekarang mungkin dipersiapkan gaungnya olahraga ini bahwa Bali menjadi tuan rumah. Nah, ini juga peran pemerintah lagi. Iya ya. Jadi Begitu. sebenarnya semuanya itu bersinergi ya Pak Gungco ya. Harus. Antara pemerintah, kemudian para pengurus, kemudian kita juga sebagai masyarakat Masyarakat, iya. gitu. Oke. Ini kabar baik juga dong Betul. untuk meningkatkan pariwisata kemudian melalui olahraga, Olahraga. yang diselenggarakan di Indonesia Iya. khususnya juga di Bali ya menjadi ini Mbak, ini Luar biasa ya. luar biasa. Kita tunggu kita excited 2021 ya. 2021 ya. Nah, ini ngomongin Siapa tahu tentang- nanti Bali TV jadi official TV Pak Alto. Ngomongin tentang pengembangan wisata, khususnya sport tourism di Bali yang bisa mendongkrak pariwisata di Bali. Ini berarti ini harus kita lakukan perbanyak kegiatan wisata yang berbasis olahraga dong. Tuh. Harusnya. Sudah pasti itu, sudah pasti. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana pengurus olahraga di dalam Kesinambungan ini dipayungi oleh KONI, kan itu bersinergi dengan pengurus yang pusat, kan? Tadi contohnya sepak bola. Jadinya cabur sepak bola ini sudah dalam konferensi mereka dalam menentukan venue, itu kan pasti sebelum mereka melaksanakan kegiatan paling enggak 2-3 tahun sebelum kegiatan itu pasti dia melakukan di mana nih dilaksanakan. Nah kan itu, nah disitulah peran dari kita juga dari Indonesia juga kan. Ayo di Bali aja. Bagaimana cara menerbus itu sebagai tuan rumah? Kalau berani sudah mengajukan menjadi tuan rumah, sudah pasti dong kembali ke sarana dan prasarana gitu. Kalau U21 kan stadion Dipta, Dipta. di sudah Gianyar. siap banget. Nah, tapi di sana di Gianyar sudah banyak juga hotel, sudah banyak juga villa. Itu bisa Iya. dimanfaatkan. Oke. Mungkin sebelum kejuaraan menginapnya mungkin di Nusa Dua atau di Kuta. Mereka juga kan ada juga mungkin disediakan oleh panitia tersendiri paket setelah kejuaraan biasanya tur. Tur, ya. Nah, gitu. Banyak sebenarnya program-program yang bisa Program bisa dilakukan. dilakukan. Ya. Oke, Oke, harus baik. dong agar jangan daerah lain duluan ya. Ya benar. Bila perlu di Bali aja ya. Gitu. Oke, karena Bali masih menjadi magnet ya Pak, Magnet. Pak Betul, Gungco untuk ya. pariwisata. Iya. Baik, Pak, kita ini di segmen akhir ternyata ya. Oke, saya mau tahu nih harapannya Pak Agung Cok nih. Harapan saya ya untuk dari top sport tourism ini yang pertama harapan saya peran pemerintah tadi dalam membangun sarana dan prasarana, program mungkin campur tangan di pusat juga. Yang kedua kembali ke masyarakat Bali bagaimana menjaga alam ini. Oke. Nah kan gitu alam ini dan budaya. Karena daya tarik pariwisata itu adalah alam dan budaya. Karena kalau bicara dengan alam semua lapisan di dunia ini memiliki alam. Ya. Tapi kita keunikan kita adalah memiliki budaya. Iya. Sinergi alam dengan budaya kan gitu. Nah, ini mungkin sama-sama kita juga jaga, sama-sama kita pelihara bagaimana upaya-upaya dari peran masyarakat kita sendiri juga, bukan hanya contoh ke pemerintah juga. Nah, itu yang harapan saya. Keterlibatan semua pihak. juga Iya, diharapkan, betul. ya. Dan yang satu betul. ini perbanyak kegiatan wisata berbasis olahraga di Bali. Iya, itu Setuju. Oke dong, harus. Setuju banget. Ini kalau kita lihat listnya sudah ada nggak sih Pak Gong punya bocoran nggak sih ada beberapa event-event yang berskala internasional akan dilaksanakan di Bali? Sudah ada saya. Sudah ada ya. Iya. Bulan Maret nanti tahun 2020 ada kejuaraan dunia kriket. Oh, Iya. oke. Kriket bulan baik. Maret. Bulan Nanti Maret itu ya? dunia kejuaraan dunia. Itu di lapangan di Unut. Di lapangan Di Jimbaran. Jimbaran. Oh, Jimbaran. Iya. Asik tuh. Keren. Nanti kita nonton ke sana ya. Iya. Siapa tahu nanti kita tertarik dengan kriket itu seperti Iya. apa ya. Kriket itu seperti dan ini juga sedikit lagi bahwa tadi saya lupa sampaikan bahwa mungkin cara promosinya juga ya. Mungkin dari pihak-pihak hotel juga bisa ikut mempromosikan Ikut terlibat sport tourism semua, seperti semua, apa gitu semuanya. ya. Lini ikut terlibat ya Pak Gong. Asik Pak Gong Cok, terima banget. kasih Ya, sudah terima sharing di kasih sini banyak. ya. Luar Terima biasa kasih. loh, minggunya jadi menyenangkan lagi. Oke. Jadi Karang mau olahraga katanya habis ini. Tarung derajat. Tarung derajat. Tolong dia jangan dijadikan samsak tapi ya. Oh, jangan dong. ini kurang kecil nih. Bukan, kurang six pack. Oke. Ya, kalau kamu six month. Terima Terima kasih kasih, ya. Pak. Bapak Terima Gungco kasih, luar biasa sama-sama. sekali. Iya, pemirsa